Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2026. Renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White 1 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang tahun 2025 yang kami lalui dan memasuki tahun 2026. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Suzanti Pasaribu. Kepada Ibu Suzanti, kami persilahkan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Kabar Baik Kerajaan Allah. Ayat inti terdapat pada Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 2 dan 3. Sebagai sesuatu yang asing dan baru, kata-kata ini terdengar oleh orang banyak yang heran. Ajaran seperti itu bertentangan dengan semua yang pernah mereka dengar dari imam atau rabi. Mereka tidak melihat di dalamnya sesuatu yang dapat menyanjung kesombongan mereka atau memberi makan harapan ambisius mereka. Tetapi ada kekuatan pada guru baru ini yang membuat mereka terpukau. Manisnya kasih ilahi mengalir dari hadiratnya sendiri seperti wangi bunga. Di antara kerumunan yang mengelilingi Yesus, ada beberapa orang yang menyadari kemiskinan rohani mereka. Ada jiwa-jiwa yang di hadapan kesuciannya merasa bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Dan mereka merindukan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Tentang orang-orang yang miskin dalam roh, Yesus berkata, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kerajaan ini bukanlah seperti yang diharapkan oleh para pendengar Kristus, kekuasaan duniawi dan sementara. Kristus membuka bagi mereka kerajaan rohani kasih-Nya, kasih karunia-Nya, kebenaran-Nya. Umat-Nya adalah orang-orang yang miskin dalam roh, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang dianiaya karena kebenaran. Kerajaan sorga adalah milik mereka. Meskipun belum sepenuhnya selesai, pekerjaan telah dimulai di dalam diri mereka yang akan menjadikan mereka layak untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 12. Semua orang yang merasakan kemiskinan jiwa yang mendalam, yang merasa bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang baik dalam diri mereka sendiri, dapat menemukan kebenaran dan kekuatan dengan memandang kepada Yesus. Ia mengajakmu untuk menukar kemiskinanmu dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kita tidak layak menerima kasih Allah, tetapi Kristus menjamin kita layak dan memiliki kemampuan yang melimpah untuk menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Apapun pengalaman masa lalumu, betapapun mengecewakannya keadaanmu saat ini, jika kamu datang kepada Yesus apa adanya, lemah, tak berdaya, dan putus asa,
Juru selamat kita yang penuh belas kasihan akan menemuimu dari jauh dan akan merangkulmu dengan kasih-Nya dan memajang jubah kebenarannya. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan perlindungan Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus selama tahun 2025 dan melangkah ke tahun 2026. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari atas penata layanan waktu, kerja keras, kesetiaan, dan kerjasama untuk membaca renungan malam di tahun 2025. Apa yang telah saudara-saudari lakukan mungkin tidak selalu terlihat oleh manusia, namun kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudari. Dan kiranya kita tetap berjalan bersama dalam kasih, saling menopang, dan saling mendoakan untuk pelayanan yang lebih baik di tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini berjudul Kabar Baik Kerajaan Allah. Ketika Yesus berada di dunia ini, Ia tidak hanya diam, melainkan berkeliling, mengajar di rumah-rumah ibadat, berkhotbah di tepi pantai, di bukit-bukit, dan di tempat lainnya, memberitakan apa yang disebut sebagai Injil Kerajaan Allah. Ayat inti renungan malam ini di dalam Matius 4 ayat 23 menuliskan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bagi orang banyak yang terbiasa mendengarkan aturan kaku dari para rabi, kata-kata Yesus adalah sesuatu yang asing dan baru. Ia tidak menjanjikan kejayaan politik dan menyanjung kesombongan mereka. Sebaliknya, pengajaran Yesus membawa pesan kepada para pendengarnya akan satu kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Dan para pendengar terpukau dan menyadari otoritas pengajarannya berasal dari sorga. Yesus memulai khotbahnya di atas bukit dengan kalimat yang mengejutkan orang banyak, sebagaimana di dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mengapa Yesus mengatakan bahwa miskin itu berbahagia? Karena di tengah kerumunan orang banyak yang mendengarkan khotbahnya, ada jiwa-jiwa yang sadar akan kemiskinan rohani mereka. Mereka merasa seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 17, bahwa tanpa Yesus, mereka adalah orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apabila kita menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk disombongkan di hadapan Allah, hal ini adalah kunci pertama mengerti kabar baik tentang kerajaan Allah. Hanya mereka yang merasa lapar dan haus akan kebenaran yang dapat dipuaskan oleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yaitu Roh Yesus Kristus. Banyak orang yang mendengarkan khotbah Yesus mengharapkan kerajaan duniawi yang akan menghancurkan penjajahan Roma pada saat itu. Namun Yesus membuka tabir tentang kerajaan yang berbeda, sebuah kerajaan rohani yang dibangun atas kasih dan kebenaran. Kerajaan ini bukan milik mereka yang sombong, melainkan milik mereka yang lemah lembut dan yang haus akan kebenaran. Rasul Paulus di dalam tulisannya ke jemaat Kolose
sebagaimana di dalam Kolose 1 ayat 12 berkata, "Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang." Pekerjaan Allah oleh Roh Yesus Kristus bertujuan menjadikan kita layak untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kerajaan Allah dimulai dari dalam hati, menyucikan karakter kita, dan mempersiapkan kita untuk kemuliaan yang kekal. Inilah inti dari kabar baik kerajaan Allah pada renungan malam ini. Yesus mengundang kita untuk menukar kemiskinan jiwa kita dengan kekayaan kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus. Kita sering merasa tidak layak, dan memang benar kita tidak layak. Tetapi perhatikan ini, Kristus adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada rekan sekerjanya di dalam Titus 2 ayat 11 berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita tidak datang dengan membawa amal baik kita atau perbuatan kita, tetapi kita datang memandang kepada Yesus. Dia yang layak, Dia yang mampu menyelamatkan, menawarkan kekayaannya yang melimpah untuk menutupi seluruh kekurangan kita. Bagaimana cara kita datang kepada Yesus? Yesus tidak meminta kita menjadi kuat terlebih dahulu. Ia mengundang kita untuk datang apa adanya, lemah, tidak berdaya, bahkan dalam keadaan putus asa. Apapun kegagalan masa lalu kita, Yesus tidak berdiri menjauh. Ia seperti Bapa yang menunggu anak yang hilang. Ia menemui kita dari jauh dan merangkul kita dengan kasih-Nya. Ia akan memakaikan jubah kebenaran-Nya kepada kita. Janji Allah Bapa kepada kita, sebagaimana dituliskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 61 ayat 10 berkata, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah adalah pekabaran harapan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kerajaan surga bukanlah milik mereka yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, tetapi milik mereka yang memandang kepada Yesus setiap saat. Mari kita berpegang pada Ibrani 12 ayat 2. Dengan memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Hari ini, berikanlah kemiskinan jiwa kita kepadanya dan terimalah kerajaan kasih karunia-Nya, yaitu Roh Yesus Kristus. Dengan menerima Roh-Nya, kita hidup sebagai warga kerajaan kasih karunia-Nya mulai sekarang ini. Tiba saatnya Yesus datang, kita layak menerima kerajaan kemuliaan Allah. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami. Dengan menerima Roh Yesus Kristus, kami menerima kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kerajaan kasih karunia yang melayakkan kami untuk menerima kerajaan kemuliaan yang akan datang bila mana Yesus datang yang kedua kali. Biarlah kami senantiasa menyadari kemiskinan kerohanian kami dan menuruti kehendak-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.